yang mengatakan kalian mendapatkan keringanan, denda dihapuskan, kalian bisa bayarkan pokoknya saja. Seperti UATAS ini ya, sudah lama banget dia tuh tidak ada isi lapangannya, tapi TKB 90-nya itu dalam kondisi bagus banget, dalam kondisi prima. Jadi bisa dikatakan warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah mau menjelang pertengahan puasa ini, semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan puasanya tidak ada yang bolong-bolong. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa pinjol legal yang tidak ada di isi lapangannya di tahun 2023. Bener nggak ya? Aman nggak ya untuk digabai? Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman, kita akan membahas tentang ada sekitar 7 udah saya rangkum ya pinjol legal yang tidak ada isi lapangannya di tahun 2023. Tapi apakah pinjol ini aman untuk digabaikan? Nah, kita akan bahas secara detail, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tentang informasi yang saya ambil baru-baru dari Facebook. Nah, ini dia beritanya. Jadi di sini teman saya itu sudah membayarkan tagihannya di Kredit Pintar karena dia ada jatuh tempo sekitar tanggal 14 bulan 3. Karena terus-terus ditagih sampai ratusan telepon dalam satu hari. Akhirnya setelah gajian dia melunasi, ingat ya, dia melunasi tagihannya. Tapi apa yang terjadi setelah lunas tagihannya, dia tetap saja diberondong dengan telepon-teleponan yang begitu banyak pada DC lapangannya. Dan setelah dia konfirmasi, dia coba untuk menelepon DC lapangannya lagi, namun dia dihubungkan ke bagian my box. Jadi teman saya kemarin itu pernah ada yang bertanya ya, Mbak, coba dong bahas tentang DC, kok bisa dapat banyak banget sih nomor telepon, itu dari mana ya? Jangan-jangan mereka ngambil data-data kita, daftarin data kita untuk bisa dapat nomor telepon yang banyak. Nah, untuk sampai saat ini saya belum bisa menjawabnya itu dapat dari mana. Yang jelas itu nomor teleponnya memang mereka terkomputerisasi, saya bilangnya. Jadi saya belum bisa pastikan. Nanti kalau emang benar-benar sudah dapat, akan saya informasikan kepada kalian. Nah, kita lanjut lagi kepada teman saya yang tadi. Nah, kebetulan teman ini sudah membayarkan lunas tagihannya, tetap ditelepon dan dia coba untuk telepon berkali-kali ke DC-nya untuk konfirmasi bahwa dia sudah melunaskan tagihannya. Dan ternyata datanya tetap disebar dan dia tetap juga dihubungin, ditelepon berkali-kali. Sampai dia konfirmasi ke adminnya, namun adminnya belum membalas sampai saat ini. Jadi saran dari saya buat teman-teman semuanya, banyak banget yang curhat ke saya sampai ada yang udah gadekan motornya, sampai udah gadekan rumahnya, tapi hutangnya juga tidak lunas. Nah, buat kalian semuanya ya, saran dari saya, kalau memang tidak sanggup membayar, galbaikan saja. Ingat ya, galbaikan saja, karena kalaupun kalian berusaha untuk melunasinya lah ya dengan cara menggadaikan rumah atau menggadaikan motor atau menjual barang perabotan, itu tidak akan bisa melunasinya. Jadi sama aja, percuma aja, karena yang dikejar mereka adalah bunga. Makin lambat kalian bayar, bunganya makin besar dan itu makin menguntungkan mereka. Jadi kalau kalian tidak bisa membayarkannya, galbaikan aja. Jangan pikirkan bunganya. Saya selalu bilang sama kalian, nanti kalian bisa cek di slik OJK. Nah, baru-baru ini juga teman saya coba untuk meminta saya membacakan tentang sliknya. Dia bilang katanya masih ada hutangnya di pay letter Aku Laku kalau nggak salah saya ya, di Aku Laku pay letter kalau saya nggak salah ya, nanti saya cek lagi. Nah, itu dia katakan bahwa dia masih ada tunggakan di sana sekitar 550.000. Tapi setelah dia screenshot itu slik OJK-nya, saya lihat di sana tidak ada hutangnya sama sekali. Padahal di pay letter yang tadi itu dia sudah terlambat beberapa bulan. Saya bilang kalau 550.000 ini mau kamu galbaikan tidak apa-apa. Kalau kamu mau mengajukan pinjaman saat ini juga ke bank, itu pasti bisa. Mau mengajukan KPR atau apa, karena skor kreditnya bagus. Jadi buat kalian semuanya, kalaupun kalian seandainya mau membayarkan hutang kalian, misalnya ya kalian mau menjual motor senilai 12 juta dan hutang kalian 10 juta dan pasti lunas, itu silahkan kalian lakukan. Tapi kalau kalian terpaksa karena diburu-buru DC, karena takut akan ancaman sebar datanya atau apapun, nah jangan lakukan itu. Udah lebih baik kalian galbay aja.
Yakin deh kalau mau disebar data, kalian bisa konfirmasi bahwa itu adalah penipuan buat kalian. Kalau sudah sebar data, ya udah ngapain kalian bayarkan? Percuma ya kan, udah disebar data, dipermalukan, terus kalian mau bayar lagi, enak banget dia. Ya lebih baik nggak usah ya teman-teman ya. Apalagi sudah mau menjelang Lebaran, mereka pasti akan kejar target. Jadi buat kalian semuanya mulai sekarang harus bener-bener keluar mental, harus bener-bener cari gali informasi sebanyaknya dari teman-teman yang ada, baik di kolom komentar ataupun di grup. Tapi pastikan jangan ditelan mentah-mentah informasi yang mereka berikan pada kalian. Bisa jadi itu adalah DC yang mau menjebak kalian. Nah, ini informasi pertama yang saya bilang, teman saya sudah berusaha untuk melunaskan tapi tetap saja masih diburu-buru sama DC. Nah, bagaimana buat kalian yang di WA langsung sama DC-nya, walaupun itu di WA-nya tanda centang hijau itu dari pinjolnya yang mengatakan kalian mendapatkan keringanan, denda dihapuskan, kalian bisa bayarkan pokoknya saja. Banyak banget teman saya yang mendapatkan informasi seperti itu. Nah, dari pelajaran yang pertama itu teman saya yang sudah lunas saja masih diburu-buru. Nah, buat kalian yang mendapatkan SMS seperti itu, saran dari saya, kalau kalian memang benar-benar mau membayarkannya, kalian chat lagi adminnya. Kalian chat admin yang ada di aplikasi kalian. Kalau seandainya di aplikasi kalian sudah kalian uninstall, kalian telepon. Cari nomor teleponnya di Play Store untuk double verifikasi. Kalau seandainya di Play Store adminnya tidak ada respon, tidak ada konfirmasi apapun, padahal kalian sudah memberikan bahwa kalian mendapatkan SMS seperti ini ataupun email seperti ini, bagaimana, apakah benar? Kalau benar akan saya bayarkan. Seandainya tidak ada respon, tidak ada balasan apapun, misalnya kalian coba untuk mereply-nya di email, kalian tidak usah membayarkannya. Itu saran dari saya ya, karena khawatirnya itu hanya jebakan saja. Nanti setelah kalian bayarkan ternyata tidak lunas, dendanya atau bunganya masih ada dalam aplikasi kalian, dan kalian masih diburu sama DC-nya. Jadi percuma kan. Bisa jadi kalian berusaha untuk melunasinya dengan cara pinjam-pinjam kemana-mana, ujung-ujung yang ada di aplikasi ini nggak lunas, tapi hutang yang lain di mana-mana masih ada. Jadi lebih baik, saran dari saya, double verifikasi atau gabaikan, tidak usah digubris tentang penawaran-penawaran pelunasan atau penghapusan denda. Oke, kita langsung saja. Ini ada 7 pinjol legal yang sudah saya rangkum yang memang tidak ada DC lapangannya. Tetapi ini tidak menjamin di Jabotabek tidak ada DC lapangannya. Kalau di Jabotabek saya katakan 60-70% tidak ada 60-30% tidak ada DC lapangannya, artinya random. Tapi kalau di luar dari Jabotabek, insya Allah tidak ada DC lapangannya. Mereka hanya menyebar data dan neror-neror di WA dan telepon. Oke, langsung saja ya. Yang pertama itu ada Kredito. Yang kedua ada 360 kredi. Nah, Kredito dan 360 kredi ini sudah dipastikan kemarin informasi dari saya bahwa memang sahamnya terus menurun. Karena mungkin terlalu banyak yang galbay. Nah, kalau kalian mau galbay di sini, lanjutkan aja, karena ini bisa jadi lama-lama dia akan turun ya. Lagi yang ketiga ada Bantu Saku, 4 ada Kami, yang kelima Uangmi, yang keenam Indosaku, yang ketujuh Uwatas. Uwatas memang udah terkenal dari lama teman-teman ya. Dari awal memang aplikasinya itu dibuat, memang dia tidak ada lapangannya, tetapi teroran dan ancamannya itu ada. Nah, buat kalian yang bertanya, jadi ini enak dong Mbak untuk digalbay atau gimana Mbak dengan keamanan data-data kita? Yang namanya pinjol, saya katakan sampai sekarang ini tidak ada yang aman. Walaupun tidak ada DC lapangannya, pasti terorannya luar biasa. Misalnya kalian sudah ada pinjol di dalam 7 aplikasi yang saya sebutkan ini. Kalau seandainya kalian memang tidak ada dana, kalian gabalkan aja. Dan kalian bisa menghilang seperti yang sudah saya sarankan seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kalau seandainya kalian mau melakukan pinjaman baru pun, kalian juga harus hati-hati. Kalau seandainya mau pengajuan sudah cair, kalian langsung menghilang. Datanya itu langsung bisa kalian simpan, jadi mereka tidak sempat untuk mengotak-atik data kalian. Gitu ya teman-teman ya. Apalagi sudah menjelang Ramadan ini, saya yakin mereka ini akan ngejar target juga, walaupun tidak ada sel lapangannya. Tapi mereka punya 1001 cara untuk bisa dia mendapatkan uang mereka. Seperti Uwatas ini ya, sudah lama banget dia tuh tidak ada lapangannya. Tapi
TKB 90-nya itu dalam kondisi bagus banget, dalam kondisi prima. Jadi bisa dikatakan selama ini ancaman dan terorannya itu benar-benar berhasil membuat kalian untuk tetap membayar pinjamannya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau dikatakan apakah ini aman atau tidak, semua pinjol tidak ada yang aman. Kalaupun aman itu tergantung dari mental kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan maaf kondisi saya kurang bagus untuk saat ini. Semoga informasi yang saya bagikan kepada kalian bisa menjadi mood booster buat kalian. Dan kalian benar-benar lebih kuat lagi menjelang lebaran ini. Mungkin DC-DC-nya akan lebih barbar lagi kepada kalian. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.